Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi nama yang terukir dalam lanskap politik Indonesia sebagai wakil presiden. Namun, perjalanannya menuju jabatan tinggi ini jauh dari kata mulus. Sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo saat itu, pencalonan Gibran langsung memicu perbincangan, bisik-bisik, hingga tuduhan politik dinasti. Ia terpilih bersama Presiden Prabowo Subianto dalam pemilu 2024, sebuah kemenangan yang sudah diprediksi banyak pihak, namun tetap diselimuti awan kontroversi. Sejak sebelum pemungutan suara dimulai, berbagai pertanyaan sudah memenuhi udara, menciptakan panggung unik bagi masa jabatannya di salah satu posisi tertinggi negara. Pengawasan terhadapnya sangat ketat, dan hingga kini masih terus berlangsung. Inti dari kontroversi ini terletak pada mekanisme yang memungkinkan Gibran untuk maju sebagai calon. Saat dicalonkan, Gibran berusia 36 tahun dan menjabat sebagai wali kota Solo. Padahal, peraturan yang berlaku mensyaratkan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Hambatan yang tampak mustahil ini runtuh setelah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi, yakni putusan nomor 90 PUU/IAS 2023, yang dikeluarkan pada Oktober 2023. Putusan ini secara dramatis mengubah syarat usia, memberikan pengecualian bagi kepala daerah di bawah 40 tahun, sebuah perubahan yang tampak sangat menguntungkan posisi Gibran. Waktu dan sifat intervensi yudisial ini menimbulkan banyak tanda tanya di seluruh penjuru Nusantara. Banyak yang menilai langkah hukum ini bukan sekadar penjelasan aturan, melainkan manipulasi yang disengaja. Para pengkritik berpendapat bahwa semangat keadilan dan kesempatan yang setara dalam proses pemilu telah dikorbankan. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi, dalam keputusan yang secara langsung menguntungkan individu dengan koneksi politik, memicu sinisme luas. Persoalannya bukan hanya soal usia Gibran, tetapi juga tentang dugaan pelonggaran aturan, potensi pengaruh yang tidak semestinya, dan presiden diciptakan untuk kontestasi politik di masa depan di Indonesia, negara yang masih menapaki jalan demokrasinya. Sejak awal masa jabatannya sebagai wakil presiden, yang resmi dimulai dengan pelantikan pada 20 Oktober 2024, pertanyaan bisa dimakzulkan mulai beredar. Ini bukan sekadar pertanyaan hukum hipotetis, melainkan cerminan kekhawatiran mendalam tentang legitimasi jalur kekuasaannya. Bisik-bisik itu pun berubah menjadi diskusi yang lebih terbuka, didorong oleh perasaan bahwa fondasi kekuasaannya dibangun di atas landasan etika yang rapuh. Keraguan ini akhirnya berkembang menjadi seruan formal untuk akuntabilitas, menantang legitimasi politik Gibran di mata publik. Memahami kemungkinan pemakzulan seorang wakil presiden seperti Gibran memerlukan penelusuran ke dokumen hukum dasar Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, Pasal 7A menjadi dasar utama untuk langkah drastis ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (PR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Alasan pemberhentian pun diatur secara jelas. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela. Selain itu, pemakzulan juga dapat dilakukan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Prosesnya sendiri, yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, merupakan proses berlapis dan tidak mudah. Dirancang untuk mencegah upaya pemakzulan yang sembarangan. Proses dimulai dari DPR, di mana usulan pemakzulan harus mendapatkan dukungan yang signifikan. Untuk dapat mengajukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi, DPR memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir dalam sidang. Dan sidang tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota DPR. Jika syarat berat ini terpenuhi, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran hukum tersebut dalam waktu 90 hari. Hanya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pejabat tersebut bersalah, MPR dapat menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan akhir. Kontroversi seputar pencalonan Gibran sangat berkaitan dengan tindakan Mahkamah Konstitusi sebelum pemilihan berlangsung. Ketua Mahkamah Konstitusi saat putusan batas usia, Anwar Usman, merupakan paman Gibran sekaligus ipar Presiden Jokowi.
Setelah putusan kontroversial tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Anwar Usman bersalah atas pelanggaran etik berat karena konflik kepentingan dan tidak menjaga independensi. Ia kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Temuan pelanggaran etik berat oleh pimpinan lembaga yang membuka jalan bagi Gibran ini menambah kerumitan dan ketidakpercayaan publik. Namun, secara hukum, putusan MKMK atas pelanggaran etik Anwar Usman tidak, dan secara hukum memang tidak bisa, membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan 90. Putusan tersebut tetap berlaku, dan pencalonan Gibran tetap sah secara hukum, meski proses yang melatar belakanginya diselimuti kontroversi etik. Ini adalah poin penting. Pelanggaran etik oleh hakim tidak serta-merta membatalkan putusan yang telah diambil. Hal ini memunculkan perdebatan besar, apakah klausul perbuatan tercela dalam pasal 7A dapat mencakup situasi pencalonan Gibran, meskipun pencalonan itu sendiri dinyatakan sah secara hukum setelahnya. Para ahli hukum pun masih terbelah dalam menanggapi persoalan hukum dan etika yang rumit ini. Perdebatan mengenai apakah pelanggaran etika, khususnya yang sebesar kasus yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang cukup untuk pemakzulan, menjadi inti diskusi seputar Gibran. Para pakar hukum memiliki pandangan yang berbeda. Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa perbuatan tercela seharusnya mencakup pelanggaran etika berat yang merusak integritas jabatan publik. Dari sudut pandang ini, situasi seputar putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung menguntungkan Gibran akibat proses yang tercemar pelanggaran etika di tingkat tertinggi, bisa saja masuk dalam kategori ini, sehingga menimbulkan dorongan moral, meski tidak sepenuhnya legal, untuk melakukan pengawasan. Sebaliknya, pakar hukum lain seperti Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa tanpa adanya pelanggaran pidana yang jelas, memakzulkan pejabat publik hanya berdasarkan pertimbangan etika atau kontroversi dalam pengangkatannya sangat sulit dilakukan dalam sistem hukum Indonesia. Menurut mereka, penekanan lebih sering diberikan pada pelanggaran hukum yang formal dan dapat dibuktikan, seperti korupsi atau pengkhianatan terhadap negara. Istilah perbuatan tercela sendiri masih cukup ambigu dalam penerapannya untuk pemakzulan, dan seringkali membutuhkan keterkaitan dengan tindakan yang memiliki dimensi hukum atau pidana yang lebih konkret. Ambiguitas ini memberikan ruang interpretasi yang luas, dan pada akhirnya, membuka peluang manuver politik ketika tuduhan semacam ini muncul. Di luar argumen hukum, jalan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran menghadapi hambatan politik yang sangat besar. Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran menguasai mayoritas kursi di DPR dan MPR untuk periode 2024 hingga 2029, dengan jumlah kursi yang dilaporkan melebihi 60%. Mengingat proses pemakzulan harus dimulai di DPR, dan membutuhkan dukungan besar di setiap tahap, realitas politik ini membuat upaya tersebut menjadi sangat berat, jika tidak bisa dibilang hampir mustahil. Angka-angkanya jelas, untuk mengajukan usulan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi saja, dibutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR, yang secara politik sangat sulit dicapai dengan komposisi parlemen saat ini. Meski peluang politiknya sangat kecil, seruan untuk akuntabilitas belum sepenuhnya hilang. Pada pertengahan Juni 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengambil langkah dengan mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Isi tuntutan mereka jelas, meminta agar proses pemakzulan terhadap Gibran segera dimulai. Mereka menyoroti dugaan pelanggaran konstitusi dan cacat etika dalam proses pencalonan Gibran, yang berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi dan hubungan keluarga yang terlibat. Mereka juga mempertanyakan kualifikasi Gibran, menilai 2 tahun masa jabatannya sebagai wali kota Surakarta belum cukup untuk menjadi wakil presiden, bahkan menyebutnya sebagai potensi beban bagi negara. Inisiatif yang diambil oleh Forum Purnawirawan TNI, meskipun merupakan bentuk keprihatinan publik yang signifikan, juga menyoroti kekhawatiran yang lebih luas terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden. Surat dari forum tersebut secara khusus menyebutkan keraguan terhadap kemampuan Gibran dalam membantu presiden secara efektif, dengan catatan bahwa menurut mereka, Gibran belum menunjukkan kapasitas tersebut selama 6 bulan pertama masa jabatannya hingga Juni 2025.
Mereka menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu besar dan kompleks untuk dipimpin oleh seorang wakil presiden yang dianggap kurang kompeten. Menariknya, kritik mereka diarahkan kepada Gibran, sementara mereka tetap menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo. Surat tersebut juga dikabarkan memuat tuduhan yang mengaitkan Gibran dengan sebuah akun daring yang diduga digunakan untuk menyebarkan konten fitnah. Presiden Joko Widodo sendiri, ayah Gibran sekaligus mantan presiden, menanggapi wacana pemakzulan yang berkembang pada tanggal 6 Juni 2025. Tanggapannya tenang, ia menyebut bahwa diskusi semacam itu adalah bagian wajar dari dinamika demokrasi, selama dijalankan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Ia menegaskan kembali posisi hukum bahwa pemakzulan hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran pidana yang terbukti, atau pelanggaran berat lain sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pernyataannya bertujuan untuk menampilkan ketenangan dan kepatuhan pada proses hukum, sekaligus menegaskan bahwa ambang batas untuk pemakzulan sangat tinggi. Batas yang diyakini banyak pihak belum terpenuhi dalam kasus Gibran terkait proses naik jabatannya. Seluruh polemik seputar pencalonan Gibran dan seruan pemakzulan ini menyoroti ketegangan penting dalam demokrasi, yaitu perbedaan antara apa yang secara hukum diperbolehkan dan apa yang secara etis atau legitimasi demokratis dianggap benar. Para pengkritik berpendapat bahwa jalan Gibran menuju kursi wakil presiden, yang difasilitasi oleh putusan pengadilan kontroversial dengan konflik kepentingan, merupakan contoh politik dinasti dan potensi pelemahan institusi demokrasi melalui manipulasi. Meskipun semua tindakan tersebut secara teknis sah, pertanyaan tentang legitimasi yang diperoleh melalui kepercayaan publik dan kepatuhan pada prinsip etika di luar sekadar kepatuhan hukum tetap menjadi perdebatan penting bagi sebagian masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, meskipun kemungkinan Gibran Rakabuming Raka untuk benar-benar dimakzulkan sangat kecil, karena persyaratan hukum yang ketat dan situasi politik yang ada, diskursus ini sendiri memiliki peran penting. Diskusi ini menjadi bentuk pendidikan politik publik, menjaga perhatian pada pentingnya etika dalam pemerintahan dan integritas proses demokrasi. Hal ini mencerminkan kesadaran yang semakin tumbuh di kalangan masyarakat tentang perlunya akuntabilitas dan bahaya nepotisme. Percakapan yang terus berlangsung ini, meskipun tidak berujung pada pemakzulan, dapat mendorong tuntutan reformasi institusional yang lebih luas, demi memperkuat mekanisme checks and balances, serta memastikan bahwa semangat, bukan hanya aturan tertulis, dari demokrasi tetap terjaga di masa depan.